Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erica Sofia Safitri dengan NPM akhir 128. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi bab 5, buku Akuntansi Keuangan Lanjutan, yang berjudul Konsolidasi pada Anak Perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Next. Pengaruh kepentingan pengendali. Ada laba bersih konsolidasi. Nah, tanpa adanya transaksi antar perusahaan yang dimasukkan dalam konsolidasi, laba bersih konsolidasi itu sama dengan laba induk perusahaan dari operasi yang dimilikinya sendiri, tanpa memasukkan laba investasi dari anak perusahaan konsolidasi. Ditambah laba bersih dari setiap anak perusahaan konsolidasi yang disesuaikan dengan penghapusan selisihnya. Setelah itu ada saldo laba konsolidasi. Nah, saldo laba pada laporan posisi keuangan konsolidasi itu menunjukkan bagian laba entitas konsolidasi yang tidak didistribusikan yang ditampilkan ke pembatasan induk. Ini dihitung dengan menambahkan bagian induk dari laba bersih kumulatif anak perusahaan sejak akuisisi ke saldo laba induk perusahaan dari operasinya sendiri dan mengurangkan bagian induk dari penghapusan selisih adanya saldo laba yang terkait dengan pemegang saham pengendalian anak perusahaan. Itu dimasukkan dalam jumlah kepentingan dan pengendali yang dilaporkan di bagian konsolidasi dengan teori perusahaan induk daripada pendekatan entitas yang digunakan dalam perhitungan laba bersih konsolidasi. Kepentingan dan pengendali itu dinilai pada tanggal kombinasi bisnis. Hal ini meningkat setiap periode dengan sel proporsional dari pendapatan tidak terdistribusi dari anak perusahaan atau per periode mengurangi saham yang sesuai dari banyak selisih yang dituliskan. Jumlah klaim, kepentingan, dan pengendali pada aset anak perusahaan itu dilaporkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian di bagian posisi bawah bagian ekuitas pemegang saham. Setelah itu ada laporan keuangan konsolidasian dengan anak perusahaan kepemilikan pengendali. Nah, di tahun awal kombinasi bisnis, di PT Induk ini mengakui laporan dividen dari PT Anak. Selama tahun berjalan dan laporan keuangan konsolidasi itu menggambarkan dua perusahaan seolah-olah perusahaan itu menjadi satu sepanjang tahun. Pada dasarnya, prosedur konsolidasi itu sama dengan bab sebelumnya, kecuali di bagian klaim induk hanya sebagian besar bagian laba dan dividen dalam perusahaan dan prosedur konsolidasi harus memasukkan klaim kepentingan non-pengendali. Nah, ayat jurnal induk perusahaannya itu untuk mencatat pembelian saham PT Anak, jurnalnya itu investasi pada saham PT Anak pada kas. Untuk mencatat pendapatan metode ekuitas itu menggunakan jurnal investasi pada saham PT Anak pada pendapatan dari anak perusahaan. Untuk mencatat dividen dari PT Anak itu kas pada investasi pada saham PT Anak. Setelah itu, ada juga jurnal untuk menyesuaikan laba atas selisih yang terkait pada persediaan yang telah terjual. Jurnalnya itu pendapatan dari anak perusahaan pada investasi pada saham PT Anak. Setelah itu, untuk mengamortisasi selisih yang terkait pada bangunan dan peralatan, jurnalnya itu pendapatan dari anak perusahaan pada investasi pada saham PT Anak. Setelah itu, kertas kerja konsolidasi tahun kombinasi. Ada 3 jurnal. Yang pertama itu untuk mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan. Jurnalnya itu pendapatan dari anak perusahaan pada dividen yang diumumkan dan investasi pada saham PT Anak. Setelah itu ada jurnal untuk mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan. Jurnalnya itu pendapatan untuk kepentingan pengendali pada dividen yang diumumkan dan kepentingan non-pengendali. Nah, di sini di bab ini sudah mulai ada jurnal tentang kepentingan non-pengendali dibandingkan bab sebelumnya.
Yang ketiga itu jurnal untuk mengeliminasi saldo investasi awal. Jurnalnya itu saham biasa, saldo laba, selisih pada investasi pada saham PT Anak dan kepentingan non pengendali. Nah, di bab sebelumnya itu kan jurnalnya hanya saham biasa, saldo laba, selisih pada investasi pada saham PT Anak. Nah, sedangkan di bab ini ada tambahannya yaitu kepentingan non pengendali. Nah, ada juga 3 ayat jurnal eliminasi tambahan, yaitu untuk mengalokasikan selisih awal, jurnalnya itu beban pokok penjualan, tanah, bangunan dan peralatan, goodwill pada selisih. Yang kedua, untuk mengamortisasi selisih yang terkait dengan bangunan dan peralatan, itu jurnalnya beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Setelah itu, untuk menyelesaikan goodwill karena adanya penurunan nilai, kita menggunakan jurnal kerugian pada penurunan nilai pada goodwill. Karena ini untuk penurunan nilai, makanya dia jurnalnya itu kerugian. Nah, untuk tahun berikutnya atau tahun kedua dan seterusnya, itu menggunakan prosedurnya sama dengan konsolidasi di tahun yang pertama. Oke, next. Ada penghentian konsolidasi. Nah, induk perusahaan yang telah termasuk anak perusahaan dalam laporan keuangan konsolidasi sebelumnya harus mengabaikan induk perusahaan dari konsolidasi. Jika induk perusahaan tidak dapat lagi dalam menjalankan kendali atas anak perusahaan, kendali akan hilang untuk sejumlah alasan. Misalnya, induk perusahaan melakukan persetujuan untuk melakukan kendali atau induk perusahaan berada di bawah kendali pemerintah atau pembuat aturan lain. Hal ini tuh ditulis secara resmi dalam PSAK 65 revisi 2013 tentang laporan keuangan konsolidasian. Jadi kalau induk perusahaannya itu sudah sudah tidak menjalankan kendali penuh terhadap anaknya, itu bisa dilakukan penghentian konsolidasi. Setelah itu ada perlakuan untuk pendapatan komprehensif lainnya. Yang pertama, modifikasi kertas kerja konsolidasi. Nah, apabila induk perusahaan atau anak perusahaan mencatat pendapatan komprehensif lain, kertas kerja konsolidasi itu umumnya memasukkan bagian tambahan untuk pendapatan komprehensif lain. Nah, modifikasi dalam kertas kerja itu hanya ada tambahan di akun ekuitas pemegang saham yang dimasukkan dalam kertas kerja bagian laporan posisi keuangan untuk efek kumulatif dari pendapatan komprehensif lain. Setelah itu, yang selanjutnya itu akun valuasi anak perusahaan pada akuisisi. Untuk beberapa akun valuasi seperti akumulasi penyusutan, teori itu telah mendikte bahwa jumlah akun valuasi tanggal akuisisi itu harus diimbangi terhadap akun aset setiap waktu laporan konsolidasi yang dibuat. Nah, meski demikian, sebagaimana kemanfaatan dan kurangnya materialitas perusahaan yang secara umum belum melakukan pengimbangan ini, tanpa adanya pengaruh pada laba bersih aset ini, tidak diharapkan untuk berubah berdasarkan PSAK 22. Next. Yang pertama itu ada persediaan. Nah, pemilihan metode persediaan oleh anak perusahaan itu akan menentukan dalam periode mana selisih beban pokok penjualan tersebut diakui. Nah, kalau menggunakan metode FIFO, itu unit persediaan yang akan ada pada tanggal kombinasi itu dianggap sebagai unit pertama yang dijual. Nah, sedangkan menggunakan metode LIFO, unit persediaan pada tanggal kombinasi bisnis itu dianggap masih ada dalam persediaan anak perusahaan. Setelah itu ada aset tetap. Selisih pembelian terkait dengan tanah yang dimiliki anak perusahaan akan ditampilkan ke saldo tanah dalam kertas kerja konsolidasi. Nah, jika anak perusahaan menjual tanah, maka dalam kertas kerja selisih akan diberlakukan sebagai penyesuaian atas keuntungan ataupun kerugian dari penjualan tanah di periode terjadinya penjualan. Setelah itu, kesimpulan dari materi bab 5 ini, di dalam konsolidasi anak perusahaan yang dimiliki kurang dari
100% penuh, perusahaan induk itu tidak memiliki 100% kepemilikan atas perusahaan, melainkan kurang. Nah, kepentingan pengendali itu harus diakui dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Konsolidasi itu tetap dilakukan dengan metode akuisisi dengan memperhitungkan bagian kepemilikan non pengendali. Nah, eliminasi transaksi antar perusahaan tetap dilakukan untuk mencerminkan kondisi keuangan yang lebih akurat. Laporan keuangan konsolidasian harus mencerminkan bagian kepemilikan induk dan kepentingan non pengendali secara adil. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.